Oke, apa kabar eh, semuanya ya? Gue ada waktu sedikit buat konten malam hari ini. Gue bukan mau konten atau ngebahas musik, walaupun gue baru aja nyesain satu musik lagi yang bakal gue apa publish gitu ya, ke dashboard atau ke web aggregator gue kayak di TuneCore gitu, ataupun di SoundOn. Karena di SoundOn juga sudah jalan trafiknya pembuatan video untuk di TikTok ya. Karena kalau untuk TikTok itu uang lo dihitung dari pembuatan video. Semakin banyak ya, maka duit lo ya kelihatan gitu berapa gitu. Karena satu video atau satu musik, ada satu video yang ngebuat, maksud gue ada satu video yang ngebuat pakai maksud gue ada satu video yang berisi musik lo gitu ya, itu dihargai sama TikTok tuh sekitar 4 atau sampai 45 perak gitu ya, gue lupa. Nah jadi tampilan video itu nggak dihitung, kecuali kalau misalkan musik lo itu masuk ke TikTok library TikTok Music gitu ya, atau dimonetisasi musik lo bisa digunakan untuk video-video komersial. Maka tampilan video dari lagu lo yang sudah dimonetisasi oleh TikTok atau masuk ke kategori bisa digunakan untuk konten kreator video komersial, itu masuk tuh tampilan video. Semakin banyak ya semakin besar juga pendapatan lo. Makanya jangan heran kalau misalkan di Facebook tuh ada yang nge-share hasil dari musiknya sampai 30 juta, 25 juta. Itu wajar karena lagunya itu digunakan oleh video digunakan oleh video komersial, entah itu dari artis-artis sosial media atau apalah itu ya, yang pakai lagu lo untuk ngiklan mereka seperti itu. Nah itu lo dibayar besar gitu sama TikTok. Dan gimana caranya biar musik kita bisa masuk ke galeri musik TikTok atau bisa digunakan untuk video komersial, itu gue belum tahu ya. Kayaknya sih semakin rame musik lo dipakai, kayaknya lo bakal masuk kesempatan ke library atau apa namanya tadi, galeri musiknya TikTok gitu ya. Kayaknya sih itu, karena gue belum nemuin artikel yang bisa ngebantu gue tahu biar musik kita dimonetisasi oleh TikTok. Nah kalau musik lo nggak dimonetisasi atau musik lo nggak bisa digunakan untuk video komersil, maka penghasilan lo hanya bisa lo lihat dari pembuatan video, baik TikTok maupun Instagram. Kalau Instagram tuh per event ya, maksudnya per event tuh per 100 video yang dibuat menggunakan lagu lo baru ada uang yang masuk. Jadi harus dibuat 100 video dulu, dan video itu harus baru gitu ya, bukan dari upload atau ya kurang lebih seperti itu sih yang gue baca ya. Jadi setelah masuk, ada yang ngebuat video lo di reels Instagram maupun Facebook, apalagi ada yang remix tuh ya, yang remix video reels tuh kan lo ngerti ya, remix tuh ya, dia ngebuat video dengan layernya itu video lo gitu, diremix kan. Nah itu katakanlah ada yang ngebuat kayak gitu 100, itu sudah masuk event, maka di event berikutnya, di 100 ke depan atau 100 video berikutnya sampai 1000 berikutnya lo udah dapat uang dari Instagram. Dan tampilan video nggak dihitung, intinya pembuatan video itu ya kalau di dunia musik. Dan buat gue, kalau gue mau konten musik tuh, gue nggak cuma harus nunjukin ini terus ya, gue juga harus ngajarin lo kayak, atau nunjukin lo cara gue ngebuat musik gitu ya, entah itu ngebuat beat gitu ya, atau ngebuat chordnya segala macam seperti itu. Dan itu harus gue liatin gitu. Dan lo tau ngebuat kayak gini nih hampir 10 jam gitu aja. Ngebuat satu project itu makan waktu buat gue sendiri tuh sampai 10 jam lah, belum kepotong. Maksudnya 10 jam tuh waktu duduk di depan komputer ya kan, belum kepotong kalau kayak gue main game lah, tidur lah, mau pergi kemana lah gitu ya. Itu 10 jam, dan gak mungkin dong gue videoin tuh ya. Ya sebenarnya bisa aja, cuma gue malas ya ngedit-ngeditnya. Jadi ya mungkin ya semoga aja gue punya ada waktu buat ngebuat video gue lagi ngebuat beat gitu ya, atau musik seperti itu. Nah sekarang ini yang mau gue bahas adalah, gue mau ngebahas Facebook Ads, atau lebih tepatnya gue sudah kembali untuk berani Facebook Ads lagi, dagang lagi seperti itu, yang pernah gue lakuin sebelum akun Facebook gue semuanya kena banned untuk iklan ya. Ini salah satu contohnya, dan ini beberapa jejak periklanan gue seperti itu.
Untuk yang akun ini gue inget banget, ini gue pakai buat menguji coba, baik itu iklan ke AdSense, iklan ke WhatsApp, iklan dagang gue. Dan waktu itu karena gue masih punya barang obat pertanian ya, karena kan gue pernah sempat jual obat pertanian gitu. Karena gue dari apa, memang basic gue jurusan waktu gue kuliah pertanian, maka gue tahu gitu ya nyari barangnya dan harganya segala macam seperti itu. Gue coba jual dan gue dapat closing sekitar 15. Ingat gue sih di situ 15 ya. Yang sisanya di Shopee. Di akun Shopee gue sisanya. Kalau yang dari Facebook itu gue dapat closingan 15. Sehari kadang 2, 1, kadang nunggu besoknya lagi baru dapat orderan gitu ya. Karena memang iklannya juga gue jarang-jarang. Tapi yang jelas ada closingan, berarti iklan gue sesuai gitu. Dan gue bener-bener 100% otodidak. Gue nggak pernah ikut materi orang atau gue nggak pernah ikut kelas orang, karena yang gue tahu gue ya, orang yang buka kelas Facebook Ads, baik itu fokus materinya ke AdSense ataupun untuk marketing online marketing gitu ya, itu mahalnya naujubillah boy, nggak ada otak anjir. Satu kelas ada yang harga 12 juta lah, 20 juta lah, anjir makan tai. Mending gue otodidak aja dah gitu coy. Jadi gue harap lo juga ya, lo kalau bisa ikut kelas yang murah-murah aja deh, nggak usah yang mahal-mahal lah. Kecuali kalau lo orang kaya ya silakan aja gitu. Kalau nggak punya duit ya nggak usah dipaksain lah ya, apa adanya aja lah. Otodidak juga lebih baik gitu ya. Ya tandanya juga gue berhasil otodidak seperti itu. Sampai detik ini dari tahun 2019 gue menggeluti dunia internet sampai gue sekarang sudah bisa berdiri dan gue juga sudah ya sudah berumah tangga segala macam seperti itu, dan semuanya hasil dari internet dan gue otodidak. Dan gue yakin orang juga bisa seperti itu ya. Gue juga buka kelas itu, kelas gue mah boy anjir cuma 100.000, gue mah nggak makan duit orang gue anjir. Dan di kelas gue itu ya, dengan harga 100.000 tuh gue ngasih materi musik, gue kasih anjir tools software ini gue kasih ya kan. Gue juga ngebahas aplikasi Android Studio, gue kasih juga share kodenya gitu ya. Dan gue juga ngebahas Facebook Ads, ini ada di materi di kelas Pinterest gue di materi 5 ya. Kalau lo mau lihat sedikit gambaran gue ngebuat iklan Facebook, itu ada di materi kelima di kelas Pinterest, gue kasih juga anjir. Dan semuanya itu sudah berkesinambungan, maksud gue sudah gue susun gitu ya. Di kelas Pinterest gue itu nanti ada musik, nanti bakal gue kasih bonusnya lagi, gue lanjutin Facebook Ads juga. Jadi gue tuh pengen kelas gue tuh hidup terus gitu, walaupun cepet kali. Kalau selama-lamanya orang join ya lumayan lah buat uang rokok gue gitu kan ya, gitu maksud gue. Makanya kelas itu mau gue hidupin terus gitu ya. Dan materinya nggak hanya fokus ke Pinterest, tapi banyak, salah satunya juga si Facebook ini seperti itu ya. Dan apa yang mau gue bahas tentang Facebook Ads dan dagang online seperti apa bakal gue coba lanjutin di video kali ini. Jadi tadi tuh gue ke JNT ya. Jadi gue ke JNT itu gue ngobrol sama kepala rukonya atau apalah itu ya cara nyebutnya ya, gue nggak tahu. Bukan admin yang duduk depan komputernya, bukan. Gue masuk ke kantornya gitu, terus ngobrol. Disuruh rencana gue mau buat dashboard VIP apalah gitu namanya, JNT gitu, biar nanti gue bisa maksud gue bisa jualan secara COD, karena kan Facebook ya. Maksud gue kalau di Facebook orang-orang tuh kebanyakan ya, di Facebook kebanyakan orang-orang tuh sukanya dia COD gitu ya. Dia jarang kayak transfer gitu ya, ada cuma jarang. Dan kebanyakan yang gue temui itu adalah COD. Sedangkan kalau mau COD ya gimana? Misalkan orang yang beli itu di luar Sumatera, gue kan di Sumatera ya. Misalkan yang beli di Bali atau di Jawa seperti itu, gimana bayarnya? Ya kan COD kan. Nah, untuk bisa melakukan hal seperti itu ya, kita bisa buat dashboard. Lo datang ke JNT lo dekat gitu, lo bisa minta buat dashboard. Syaratnya itu fotokopi buku rekening lo dan juga fotokopi KTP seperti itu. Dan nanti jadinya kurang lebih 1-2 minggu tuh dashboard itu. Tapi biasanya dashboard itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang katakanlah sebulannya itu sudah ada 30 pengiriman gitu, setiap bulan rutin gitu ya, 30 pengiriman, atau seharinya itu rutin 2-3 pengiriman seperti itu. Tapi sih yang dibilang sama bapak tadi sih ya 30 ribu kan, 30 pengiriman lah sebulan tuh disegerakan gitu, disegerakan jadi gitu dashboardnya. Nah, misalkan lo mau coba merintis gitu, lo mau dagang gitu ya di Facebook gitu ya, lo pakai apa? Ada nama aplikasinya itu apa tadi itu ya? Mau lagi kalau nggak salah. Nah ini lo cari aja di Play Store ya, ada. Jadi kalau lo pakai mau lagi, ini lo bisa mulai tuh dagang COD.
ya kan? Lo misalkan nih, ya, balik lagi ke iklan Facebook di sini. Di sini gue pernah buat Facebook yang mana ya? Gue lupa lagi apa yang iklan winning ini, gue lupa. Jadi gue pasang dagangan gue, terus gue lempar ke WhatsApp kan, dia nge-WhatsApp, gue ngeliat ikan ini, gue pengen mesen bla 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 gitu, terus dia apa namanya COD kan kemarin dulu tuh belum ada, untungnya transfer, dia transfer terus ya seingat gue COD apa transfer, gue lupa anjir. Udah 2022 akhir kemarin sih kayaknya COD, kayaknya transfer deh. Terus yaudah transfer, kirim, enak kan kalau transfer kan, ya udah duitnya udah masuk ke gue tinggal potong. Maksud gue tinggal pasin sama biaya ongkirnya, gue lihat datanya di JNT, oh segini, berarti gue hargain sekian, kepotong sama ongkir dia, terus gue ya udah gue kirim aja ke JNT, tinggal bayar ongkirnya, dia kirim ke alamat dia gitu kan. Nah kalau misalkan nanti mau COD dengan bantuan aplikasi ini, lo bisa kayak ya udah kirim kemana gitu paketnya, alamatnya bisa lo pasang, pengirimnya dari mana, seperti itu. Nanti biaya COD-nya tuh dipotong dari hasil lo gitu, dari penjualan langsung dipotong sama aplikasi ini gitu, yang dijelasin ya. Dan ini aplikasinya berguna banget kalau lo mau nyoba gitu ya, mulai jualan seperti itu dari Facebook. Kenapa Facebook? Facebook itu isinya orang-orang yang sangat beragam ya. Kebanyakan orang-orang yang ya itu tadi ya, gue kurang etis menyebutnya, maksud gue beragam orangnya gitu ya, dan lebih mudah mencari pelanggan di Facebook ketimbang kayak di katakanlah Tokopedia atau ya Shopee. Sedikit mudah, cuma kalau kata gue Shopee sama Facebook itu hampir sama lah isi sellernya gitu ya, isi pemikiran sellernya juga hampir sama, dan menurut gue enak gitu ditariknya mencari sales dari atau closingan dari Facebook ya. Kalau lo pernah punya kawan, tetangga, atau siapapun saudara lo yang dagang online dan dia tuh sukses kaya raya banget ya, itu bisa jadi dia main Facebook Ads. Jadi di Facebook Ads itu, ini gue sedikit kasih trik ya, ya. Oke, gue udah, sorry, sabar, lagu gue mati. Oke. Nah, ini gue udah nyiapin Facebook baru ya. Jadi untungnya gue punya kawan-kawan yang pernah punya banyak akun fake gitu, yang dibuat udah lama, dibuat tahun 2021 kemarin, tahun 2017, 18, 19 gitu ya. Gue mintain semua satu-satu. Terus akhirnya gue sudah bisa ngebuka ini, pengelola ikan. Ini bisa kita buat dulu biar ngamanin akun Facebooknya ya, dari kayak Bennett segala macam gitu. Ini bisa diaktifin sih. Ini kalau kita mau nyambungin Instagram, Meta, Facebook juga bisa gitu. Nah, udahlah gini aja. Buat postingan, balas pesan, jadwal postingan, kembangkan premis Anda. Lah. Ya gitu lah pokoknya ya. Kita ke ikan aja. Nanti gue bakal verifikasi KTP sih. Buat iklan kita mulai. Nah, di sini gue udah trik sedikit ya. Kok gini sih tampilannya anjir? Gue mas tampilannya kayak gini, sabar deh, kita ganti tampilannya. Udah gue buat ya, Karin Store. Nah, nanti aja buat ngapainnya iklan. Nah, ini dia tampilannya. Nah, gini ya. Ini biarin aja dulu karena ini masih contoh aja, uji coba. Jadi biasanya kalau orang-orang gitu ya ngebuat iklan khususnya untuk dagang online, dia milih tujuan kampanye itu pasti penjualan, dan CPC-nya itu lumayan. CPC paling murah dari iklan penjualan gitu, atau saldo lo kepotong setiap ada iklan lo yang diklik, atau target lo nge-WhatsApp lo seperti itu, paling sedikit itu Rp2.000 CPC-nya.
ya antara 2 sampai 4.000 rupiah gitu ya. Kalau bos-bos besar yang sudah lama main dagang di Facebook Ads itu, wah udah itu CPC-nya ada yang sampai 50.000 ya, ada yang sampai ya 50.000 itu udah biasa gitu ya. Karena mereka juga ngiklan nggak sedikit gitu, biaya iklan atau dana saldo iklan mereka nggak sedikit, sampai 15 juta, 200 juta gitu ya. Itu sudah wajar karena mereka juga omsetnya juga sudah besar gitu ya. Jadi nggak. Maksud gue tetap perhitungan iklannya, rugi iklan, maksud gue dana iklan, terus biaya karyawannya mungkin kalau dia ada karyawan gitu kan, sama pemotongan JNT itu biasanya motong atau mereka mengambil uang lo itu 2.500 kalau nggak salah gitu ya. Jadi mungkin si bos besar tuh udah ngitung segala macam bla gitu. Jadi dia punya dana aman gitu ya, dana safe buat iklan sekian lah seperti itu. Nah, biasanya mereka bakal milih penjualan gitu. Nah, trik gue di sini kemarin yang gue gunain adalah di saat gue berhasil 15 closing obat pertanian. Kalau lo nggak percaya ya nggak apa-apa gitu ya. Lo bisa cari kata kuncinya gitu ya di Shopee gitu. Lo cari aja Bioto Grow, itu gue jual Bioto Grow namanya. Bioto Grow organik nih. Bioto Grow. Nah ini kemasannya. Gue jual barang seperti ini kan banyak Tokopedia, Shopee gitu. Gue jual di Facebook Ads ya. Maksud gue pakai traffic dari Facebook Ads, dan gue nggak pilih penjualan, tapi gue pilih traffic dan gue arahkan ke WhatsApp gue seperti itu ya. Yang jelas sudah gue siapin juga gambar yang semenarik mungkin gimana caranya orang tuh ngeklik gitu ya. Dan kebanyakan kata bos-bos besar itu mereka bilang impresinya itu bakal lebih sedikit kalau dibandingkan kalau kita milih penjualan, karena memang target kita tuh jualan kan. Kalau traffic ini kan kalau lo mau ngarahin kayak Facebook Ads to AdSense, atau lo mau nyari traffic ke blog lo lah atau kemana gitu, lo pilih traffic gitu kan. Tapi kemarin gue coba, gue pilih traffic, gue kasih gambar yang pastinya menarik banget seperti itu ya. Dan lo bisa lihat tadi kan di video sebelum ini, coba gue buka lagi aja deh ya. Nah ini ya, lo fokus ke nama-nama WhatsApp ini ya. Lo fokus ke sini. Bisa digedein kan ya? Kegedean sih tapi segini deh. Apa ada segini deh? Nggak enak banget lihatnya. Adalah balik ke sini aja. Nah gini. Ya semoga kelihatan lah ya coy. Nah ini lo fokus di yang gue ubah, gue edit namanya WhatsApp ini, karena dari antara 4 ini ada 2 ya pokoknya, atau 3 gitu yang gue iklanin. Karena kan gue nyoba gitu ya, gue iklanin obat pertanian gue seperti itu. Maka di sini 3 ini apa ya? Karena di sini kan percakapan pesan. Karena ini kan gue lempar ke WhatsApp gitu ya. Ada 93, 24 sampai 4 gitu ya. Kalau kita bisa lihat untuk biaya per hasilnya nih, percakapan cuma 28.000, 4 pesanan. Ada yang 93 cuma 758. Ini kayaknya yang cuma nanya-nanya apa ya. Kalau ini yang sampai berhasil penjualan gitu ya, gue lupa banget sih anjir. Pokoknya sih yang gue perhatiin itu, karena gue juga nggak terlalu pandai ya ngiklan. Cuma yang jelas yang gue pahami ini kan Facebook WhatsApp ya. Nah ini biaya iklannya lebih murah boy, ketimbang kalau lo milih tujuan traffic lo adalah penjualan. Itu jelas traffic penjualan lo CPC lo bakal besar, atau uang yang dibelanjakan oleh saldo iklan lo. Tapi di sini per biaya kliknya ini cuma di angka 600, bahkan ada yang 100 gitu ya. Sedangkan untuk iklan traffic aja itu normalnya kalau misalkan target lo orang luar gitu ya, Amerika, Inggris, itu 200 perak sekian. Kalau Indonesia tuh harus di bawah 50 perak, minimal 80 perak lah gitu kalau traffic tuh ya. Dan ya ini bener lah, ini WhatsApp nih ya. Klik tautannya yang menjadi sebuah percakapan, diklik tautan tuh sampai tercipta sebuah percakapan atau dia nanya-nanya di WhatsApp gitu ya. Nah sekian inilah CPC nya. Ini kalau gue masih ada yang salah ya dikoreksi aja. Cuma yang gue perhatiin tuh itu ya, karena kan gue juga masih belajar waktu itu ya, mengiklan di Facebook Ads seperti itu ya. Nah ini percakapan pesanannya seperti itu, dan tercipta 15 closingan. 15
15 closingan ya. Itu sudah membalikkan modal gue 500.000 ini. Sudah membalikkan modal gue 500.000 dan sudah untung juga dari jualan obat itu ya. Dan sudah dipotong sama biaya transport atau JNT segala macamnya gitu, udah untung sih. Dan sisanya ini adalah iklan-iklan gue belajar ngiklanin traffic ke AdSense lah, ke YouTube lah, ke aplikasi juga gue seperti itu. Gue nyari semua dari sini, belajar, dan akhirnya gue sudah mulai pandai. Bukan sudah pandai, tapi mulai pandai untuk ngiklan di Facebook Ads, dan sudah siap untuk mencoba lagi gitu ya. Dan gue juga sudah tahu gimana caranya mereset sebuah barang ya. Mungkin nanti gue coba sedikit kasih lagi, gue kasih tahu riset barang apa yang lagi rame di bulan Januari, Februari, Maret, April, atau di bulan puasa nanti apa yang lagi rame yang banyak dibeli gitu ya. Lo harus siapin modal sih. Kalau di sini, kalau di video kali ini gue cuma kasih sedikit trik gitu ya. Lo bisa merubah tujuan lo ke traffic gitu. Ya silahkan saja. Tapi kalau misalkan nanti impresi lo nggak sesuai yang lo harapin, nggak ada yang nanya-nanya di WhatsApp lo, ya lo bisa ubah tujuan lo ke belanja gitu ya, ke jualan lagi gitu ya. Ini sih gue pakai trafficnya, gue traffic ini ya, bukan belanja segala macam, karena memang tujuan gue mencari impresi, mencari traffic sebanyak-banyaknya yang ngeliat iklan WhatsApp gue dan ngechat gue di WhatsApp seperti itu. Dan ini Facebook Ads juga udah banyak banget ikan-ikan gue. Google Ads maksud gue. Nah ini ikan-ikan aplikasi gue gitu ya. Ya lo nggak perlu pelajari inilah, ini cukup gue aja. Ini gue ngikan aplikasi ini anjir. Coba cem rata-rata 27.000 tayangan bla bla gitu ya, termasuk mahal ya, karena kan gue targetnya luar negeri ya. Waktu gue ngiklanin aplikasi apa? Aplikasi Android gue di Google Play Store. Makanya banyak yang download pada saat itu, dan apesnya malah dev gue yang kena banned gara-gara aplikasi gue ngikut anggapnya ngikutin video orang, aplikasi orang gitu, terus kena strike 2 kali langsung dihapus devnya. Seperti itu. Nah, kita balik lagi fokusnya ke Facebook Ads, dan jadi ya gue bakal berinovasi terus materi gue, karena memang kelihatannya gue memang sudah malas banget sih buat konten. Cuma ya karena kerjaan gue nggak, maksud gue penghasilan gue nggak dari YouTube sih. Ya dari tempat lain, musik ya, blog, terus sekarang gue juga pengen dagang gitu. Tapi ya udahlah ya, namanya YouTube gue udah jalan, sayang lah nggak diisiin konten. Dan ya semoga nanti gue terus ngebuat konten-konten untuk lo orang lagi ya. Fokus lah, maksud gue ya, ada semangat lagi ngebuat video gitu ya. Dan apalagi udah ngebahas dagang di Facebook kan, nih kayaknya lumayan banget nih ilmu buat lo orang gitu. Tapi kalau untuk di kelas Pinterest, materi bonus berikutnya itu yang mau gue bahas berkaitan dengan Facebook Ads lagi ya. Oke, kita tinggalkan dulu musiknya, kita ke Facebook Ads lagi. Nanti ada kesempatan kita ke musik lagi untuk materi bonus di kelas Pinterest gue seperti itu. So, segitu dulu videonya.